Nama saya Virus Kuratu Ayu dan biasa dipanggil Vai. Saya lahir tanggal 23 Oktober tahun 1997. Saya lahir di Yogyakarta dan sampai sekarang saya masih menetap di Yogyakarta. Pekerjaan saya sekarang sebagai makeup artist. Kesibukan saya lainnya adalah saya lagi senang sekali mengikuti volunteer di berbagai kota di Indonesia. Dari kecil orang tua saya sudah menuntun saya ke dunia entertainment, mulai dari MC, acting, menari, dan juga menari. Sehingga orang tua saya juga memasukkan saya di sekolah tata rias. Mungkin orang tua saya dulu sudah melihat potensi saya memang di dunia entertainment gitu. Lalu SMK saya mulai masuk di jurusan tata rias dan kecantikan sampai saya kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta jurusan tata rias dan kecantikan. Kalau bagian lem jangan sampai ngegumpal. Tapi diratain. Diratain. Maksudku tadi makanya kenapa aku bilang jangan banyak-banyak. Jadi, ntar kita tinggal nyatuin bulu mata. Di dunia kecantikan mungkin saya sudah 6 tahun, ditambah saya sempat juga magang di Jakarta, salah satu stasiun TV yaitu MNC Group, RCTI, Global TV, dan juga MNC TV. Dari sekolah dan magang di dunia kecantikan, sampai sekarang pun saya sedang menggeluti dunia kecantikan sebagai makeup artist. Dari makeup apa Kabel? Itu teman Kabel yang Jogja juga datang. Terus FB aku. Sampai sekarang saya masih bekerja sebagai makeup artist. Pekerjaan ini sudah saya geluti dari saya duduk di bangku sekolah SMA kelas 2. Pada saat itu saya mulai make up, saya ikut makeup artis di desa-desa. Pada saat itu saya hanya dibayar 25.000 untuk setiap 5 kepala. Jadi satu kepalanya berapa? 5.000 untuk satu kepala gitu. Tapi pada saat itu saya senang sekali gitu karena ternyata saya merasa bahwa berbagi dengan orang lain itu hal yang menyenangkan. Apalagi membuat klien saya menjadi lebih cantik dan lebih percaya diri. Dia nangis susah benerinnya kan. Mending nangis sekarang aja. Ya. Itu kan dia ujungnya kena bawahnya juga kan. Jadi kita udah nggak usah pakai apa? Pada saat kuliah saya bekerja juga di salah satu PT Paragon yaitu Wardah, salah satu kosmetik terkenal di Indonesia pada saat itu. Di situ saya sebagai beauty class demo. Jadi saya melakukan demo make up dan mengajar make up untuk orang-orang yang memang ingin belajar make up seperti itu. Dari situ saya juga semakin merasa senang dengan pekerjaan ini karena memang ternyata dunia kecantikan ini menyalurkan seluruh hobi saya, seluruh keinginan saya untuk menjadi seorang MC juga pada saat itu. Jadi pada saat kecil saya dituntun orang tua saya menjadi MC, menjadi di dunia acting, dan itu semua terpakai dijadikan satu bidang ini. Mak Jang, CV-nya difoto, kertas ditulis. Ada kak lulusannya ya UN lulusan UAN. Ya kok abisnya beli ini loh, apa inhalernya. Kok enak pol biru sih ya. Di sini saya sempat tidak menyangka sih seorang Vai yang dulunya cuma make up dibayar 25.000. Di situ saya berkesempatan make upin beberapa artis. Ada Nagita Slavina, Ria Ricis, Rina Nose, ada Agnes Monica. Saya bertemu nggak make up tapi bertemu saya cuma pegang kulitnya. Tapi itu udah bikin saya kayak wah, sepertinya saya harus terus melanjutkan pekerjaan sebagai makeup artist. Karena di sana bukan cuma bertemu artisnya, saya juga bertemu beberapa kru yang membuat saya melihat bahwa masih banyak orang-orang yang bekerjanya jauh lebih gigih, jauh lebih bersemangat, apalagi di stasiun TV ya. Kita bekerja itu dari jam 6 pagi, mungkin bisa sampai pagi lagi. Dan
Ingat sekali pada saat itu saya memegang salah satu program Master Chef sama Indonesia Idol. Itu benar-benar dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi lagi. Nah, dari situ pun saya juga merasa dan punya keinginan untuk membuat usaha sendiri. Jadi tidak bekerja di bawah naungan orang lain. Mungkin dengan saya punya pekerjaan sendiri, saya bisa mengatur waktu saya sendiri. Ini sebenarnya kedepannya Kak, kan kalau misalnya kayak gitu kamu Di tahun 2019 akhirnya saya mulai lulus kuliah. Saya menggelari gelar AMDT atau D3. Pada saat itu saya kuliah jurusan Tata Rias, saya ngambil D3. Setelah lulus saya langsung melanjutkan ke Jogja kembali. Saya memilih untuk tidak menetap di Jakarta karena pertimbangan pekerjaan waktu dan jauh dari orang tua. Sebenarnya saya tidak bisa jauh dari orang tua. Setelah di Jogja, akhirnya saya mulai merintis Ratu Ayu MUA. Saya mulai lagi dari awal yang tadinya saya sempat stop. Saya mulai aktif lagi di sosial media, mulai promosi kembali. nanti kamu fotonya. Kami dipertemukan kembali di video klip Tulus dan di situ saya membawa nama Ratu Ayu MUA. Setelah nama saya mulai muncul di YouTube artis ini, beberapa kali banyak muncul tawaran make up lagi untuk beberapa produk skincare seperti Avoskin, seperti Labore, dan dari situ pun saya juga mulai bekerja kembali seperti di Jakarta, cuman ini di Jogja dan lagi-lagi saya membawa nama Ratu Ayu MUA. Selama menjadi makeup artis tentu tidak semulus yang dibayangkan ya. Selama proses makeup pun sudah pasti makeup artis saya selalu berangkat di jam 2 pagi, jam 1 pagi, jam 3 pagi. Karena memang beberapa acara seperti wisuda, acara wedding, pre-wedding, memang mungkin hampir semuanya harus selesai di jam 5 atau 6 pagi. Selama proses bekerja ini, saya pun juga tidak pernah lepas dari orang tua saya. Setiap pagi saya masih diantar oleh orang tua saya, oleh ayah, oleh mama saya untuk bekerja. Bambangnya ini belum menyasar tampilannya. Dari sini pun saya merasa bahwa semua proses saya sebagai makeup artist memang tidak pernah lepas dari perjuangan orang tua saya. Dari saya kecil hingga saya dewasa seperti ini. Sampai sekarang di tahun 2024, alhamdulillah Ratu Ayu MUA masih bertahan di dunia kecantikan, di mana sekarang mungkin sudah banyak sekali makeup artist, hijab stylist, hair stylist di Yogyakarta. Cuman Ratu Ayu MUA masih bertahan dengan 12 tim make up, dan tim make up ini juga saya ambil dari teman-teman saya pada saat saya kuliah. Di sini saya bekerja sama bersama tim-tim atau teman kelas saya, dan saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk semua tim saya yang membantu Ratu Ayu MUA sampai sekarang masih berdiri dan masih bertahan. Dan kegiatan lainnya, sekarang saya sedang mengikuti salah satu NGO yaitu YATC Indonesia, di mana saya akan mulai melakukan volunteer di beberapa daerah di Indonesia. Tahun lalu saya sempat ke Labuan Bajo, Pulau Boleng, ke Banda Neira, dan bulan Agustus nanti saya akan berangkat ke Papua. Di sini saya akan mulai mengulang. Di tahun 2017 lalu saya sempat melakukan demo make up. Nah, nanti di daerah-daerah ini pun saya juga akan berbagi tentang apa sih pentingnya personal grooming untuk setiap manusia, dan nanti saya akan berbagi di daerah-daerah 3T yang tertinggal, di mana mungkin mereka juga belum terlalu tahu ya apa pentingnya personal grooming, apa pentingnya kebersihan, kecantikan bagi mereka. Nah, ini adalah hobi baru saya sekarang, bertraveling dan juga bervolunteer membagi ilmu ke daerah-daerah yang lebih jauh di setiap pelosok Indonesia. Dari semua pekerjaan, kegiatan, dan hobi, sudah pasti kendalanya ada di waktu ya. Jadi biasanya untuk cara saya mengatur waktu ini, saya suka sekali menulis di alarm.
Jadi saya suka sekali membuat alarm setiap menitnya atau setiap detiknya mungkin untuk mengingatkan saya kegiatan apa saja yang akan saya lakukan. Tapi jika membahas soal waktu ya, sudah pasti saya punya prioritas sendiri. Yang pertama adalah untuk diri saya sendiri. Sudah pasti saya akan memastikan bahwa semua kegiatan, semua pekerjaan tidak akan pernah menyakiti diri saya sendiri. Jadi saya cukup paham bahwa saya perlu tidur, saya perlu makan. Itu sudah saya lakukan dari dulu, seperti itu. Dan yang kedua, prioritas saya adalah keluarga terlebih dahulu. Orang terdekat terlebih dahulu. Jadi saya tetap ingin membagi waktu bersama keluarga. Sesibuk apapun pekerjaan, sehappy apapun saya menjalankan hobi saya pasti akan tetap pulang ke rumah untuk bertemu semua keluarga saya. Dari semua cerita yang sudah saya lalui, saya masih memiliki banyak harapan untuk Ratu Ayu MUA. Saya berharap saya bisa memajukan semua tim-tim saya, itu nomor satu. Karena saya merasa semua tim yang membantu saya di belakang layar, mereka adalah salah satu kunci dari keberhasilan Ratu Ayu MUA. Dan yang kedua, saya berharap saya akan bisa terus memberi kepuasan untuk semua pelanggan dan klien dari Ratu MUA. Saya juga berharap saya akan memiliki ciri khas atau mungkin signature dari Ratu Ayu MUA sendiri. Untuk nantinya Ratu Ayu MUA bisa semakin dikenal oleh banyak orang, bukan hanya di Jogja, tapi di seluruh kota. Bahkan semoga insya Allah saya bisa dikenal sebagai profesional makeup artist, bukan cuma di Indonesia, tapi bisa keluar juga. Dari semua cerita dan liku-liku menjadi makeup artist, apabila kita ingin menginginkan hal besar di hidup kita, maka kita juga harus siap memperjuangkan hal yang lebih besar untuk hidup kita.